Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Nekter21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sedikit sharing ya mengenai bias pengaruh dan bahaya dalam trading ya. Tentunya sebelum saya ulas seperti biasanya, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat itu, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private dan menanyakan grup WA juga live trade saya, silakan add WA saya di description. Baik sahabat trader, pagi kali ini saya ingin bincang santai ya mengenai bias ya. Dr. Van Ketrap ya, PhD dari seorang psikiater ya untuk para trader, sekaligus pendiri dan presiden Van Trapp Institute. Ini yang pernah menghimpun lebih dari 5.000 profil trader dan investor top dunia dalam 10 tahun. Dia mempunyai studi ya bahwa ada 3 bias yang akan mempengaruhi trading seseorang. Bukan hanya mempengaruhi bias-bias tersebut ya, juga bias berbahaya bagi trader. Nah, bias-bias apa saja? Mari kita coba ulas pada kesempatan pagi kali ini. Yang pertama, sahabat trader, ini adalah kesalahan seorang penjudi ya atau gambler. Nah, orang-orang cenderung percaya bahwa setelah serangkaian kerugian, ya, kemudian kemenangan akan datang berikutnya. Ambil contoh bahwa Anda sedang bermain atau permainan melempar koin dengan modal $1.000. Anda kehilangan taruhan 3 kali berturut-turut pada sisi kepala ya, dan dikenakan biaya 100 pertaruhan. Ya, $100 ini misal ya, $100 pertaruhan. Apakah Anda akan bertaruh lagi dan berapa banyak akan Anda pertaruhkan? Nah, kemungkinan Anda akan terus bertaruh pada kepala dan dengan besar taruhan yang lebih tinggi, katakanlah $300. Nah, Anda tidak percaya bahwa hasil lemparan koin itu akan selamanya menampilkan sisi ekor. Ya, di sinilah ya trader harus memahami bedanya trading dengan melempar koin. Nah, seorang trader ini harus memperlakukan setiap trading secara independen dan tidak terpengaruh oleh hasil masa lalu. Artinya, kalau trading kita saat ini mengalami kerugian, kita tidak boleh berpatok patokan ini yang kita pakai terus. Misalkan kalau kita buy sekarang ini kita lagi loss, tentunya kalau Anda memilih buy lagi, bukan seperti itu. Artinya kita harus berdiri saat kita melakukan trading berikutnya, independen, jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau trading yang saat itu merugi ya sudah, kita tidak perlu berpikir tentang masa lalu kita trading ya. Nah, kondisi pasar ini senantiasa tentunya berubah-berubah dari waktu ke waktu, dan Anda tak bisa hanya terus-menerus bertaruh pada bullish. Seperti saya contohkan lagi ya. Tadi kalau Anda misalkan buy, berharap market ini terus naik. Tetapi saat harga turun, Anda terus berpatok bahwa Anda kalau beli lagi akan bisa naik. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan atau bearish saja, atau sebaliknya ya. Anda bertaruh pada bullish terus, kemudian bearish terus, atau sell ya. Nah, tentukan keputusan trading setelah menelaah kondisi pasar sebaik-baiknya. Artinya, Anda harus bisa lebih objektif melihat kondisi pasar saat ini. Apa yang sedang terjadi. Jadi kita tidak boleh berpatokan pada yang kemarin-kemarin, tapi fakta atau kondisi pasar saat ini sebaik-baiknya. Dan atur modal yang dipertaruhkan dalam setiap posisi trading, artinya mengatur manajemen risiko ya.
berdasarkan tatanan tentunya money management tertentu yang sudah Anda rencanakan. Kedua, itu membatasi keuntungan dan memperlebar kerugian. Orang cenderung untuk membatasi keuntungan, mereka dapat memberikan lebih banyak ruang untuk kerugian. Nah, ini fakta di lapangan seperti itu. Coba apakah ini juga sedang terjadi pada Anda? Apa yang saya maksudkan tadi bahwa coba amati trading Anda. Apakah kalau Anda profit kecil-kecil, artinya Anda membatasi suatu keuntungan, kemudian Anda memberi ruang yang lebih besar untuk kerugian? Apakah Anda seperti itu? Nah, jadi tidak ada yang suka merasakan rugi tentunya, sahabat. Oleh karena itu, kebanyakan investor cenderung menahan posisi rugi dan berharap tren harga di pasar akan berbalik. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak seperti itu. Justru kalau Anda menahan posisi rugi, akan cenderung rugi terus. Segera sehingga setidaknya posisi trading yang awalnya rugi bisa ditutup dalam kondisi impas. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Artinya kita mencoba untuk averaging ya. Misalkan udah rugi ya tidak apa-apa. Karena uang saya masih ada, saya mencoba untuk meng-average lagi. Namun seringkali yang terjadi justru kerugian itu semakin tambah besar. Ini fakta yang banyak di lapangan seperti itu. Nah, di sisi lain jika mereka sedang profit ya, sebagian besar investor cenderung untuk menutup posisi trading lebih awal karena mereka takut ya keuntungan itu akan hilang. Setelah itu ternyata mereka menyesal mengapa mereka tidak menahan posisi trading lebih lama lagi. Nah, ini mungkin lebih familiar Anda kedengarannya karena ini mungkin terjadi pada Anda juga. Nah, salah satu prinsip yang paling penting dalam trading adalah bertentangan dengan kedua fenomena itu. Jadi realitanya, sebagian kesuksesan trader terletak pada kemampuannya untuk membatasi kerugian dan membiarkan profit bertambah. Ya, jadi tentukan bahwa kerugian sudah terukur, kemudian ambil target profit yang masuk akal, artinya mengoptimalkan profit. Ya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan pepatah cut losses short ya, let profit run. Artinya biar untuk kerugian batasi seminim mungkin dan biarkan profit ini terus berjalan. Kerugian merupakan bagian yang wajar ya dan pasti dialami oleh semua trader. Namun perbedaan antara trader yang profit dengan trader yang merugi terutama pada kemampuan membatasi kerugian. Sedangkan trader forex yang profit mampu menyingkirkan bias berbahaya itu dan tak sungkan untuk cut loss agar sukses. Artinya ya, trader yang harus memahami ini ya, ia bisa mundur saat ini untuk bisa berperang di lain hari. Artinya kalau memang rugi hari ini nggak apa-apa, besok masih ada waktu. Jadi jangan dipaksakan. Anggapan bahwa saya benar. Nah, ini secara alamiah manusia bersifat egois ya, dan akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Oleh karena itu, trader beranggapan bahwa dolar pasti menguat, maka mempertaruhkan sebanyak-banyaknya ya modal untuk buy dolar tanpa memperdulikan kondisi pasar ataupun kapabilitas modalnya sendiri. Hal serupa bisa dialami oleh orang-orang lain tentunya, seperti harga emas pasti naik terus atau lainnya. Ini sering mungkin Anda dengar. Dan pada akhirnya mereka akan memahami bahwa akurasi tinggi tidaklah penting dalam trading hanya karena Anda benar. Tidak berarti Anda pasti akan mendapatkan keuntungan. Umpamanya, dolar memang menguat. Maka kapan dolar menguat? Sebelumnya akan turun dulu hingga harga berapa? Ini pertanyaannya seperti itu. Hal seperti itu perlu dipertimbangkan dalam menghitung besarnya modal yang siap ditanamkan untuk membuktikan kebenaran itu. Anggapan Anda ini ya, tentunya seperti itu.
seperti yang dikatakan oleh George Soros ya, yang penting Anda bukan apakah Anda benar atau salah, tapi berapa banyak uang yang Anda buat ketika Anda benar, dan berapa banyak Anda loss ketika Anda salah. Ini trader legendaris. Nah, poin ini perlu dicamkan oleh trader, sebagaimana juga ungkapan-ungkapan berharga lainnya dari trader forex paling terkenal di dunia ini. Jadi itu salah satu tips sedikit dari George Soros. Baiklah sahabat trader, mudah-mudahan sharing saya di pagi kali ini bisa bermanfaat ya. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.